Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadiyihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sempurna. Kita bersyukur kepadanya atas limpahan nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, kita buktikan dalam bentuk memanfaatkan nikmat itu untuk mentaati Allah. Meskipun terkadang dalam ketaatan tersebut rasa berat, harus bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh saat kita tertidur lelap, dan harus tidur malam walaupun mengorbankan nonton bola. Karena harus singgung nih. Karena tadi malam anak lewat, adalah orang lagi nonton bola, anak ikut nonton dikit. Akhirnya masuk tidur. Dan semua itu adalah merupakan pengorbanan untuk apa? Untuk bisa mentaati Allah. Itu pengorbanan. Dan begitulah cara bersyukur kepada Allah. Saat kita lagi capek-capeknya di siang hari karena kerja, dipanggil untuk sholat zuhur, maka kita korbankan kegiatan-kegiatan kita itu demi melaksanakan sholat. Karena itu juga termasuk cara mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Naam jemaah sekalian, azakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Tauhid, halaman 30 di buku yang antum bawa. Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid. Dia mengatakan, Shalla lana Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat minal laylah falamma sarafa aqbala ala an-nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allah wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab wa amma man qala bi naw'i kadza wa kadza fadzalika kafirun bi wa mu'minun bil kawkab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di daerah Hudaybiyah. Setelah pada malam harinya turun hujan. Jadi tadi malam tuh turun hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat salat subuh di Hudaybiyah. Selesai sholat, beliau menghadap ke arah orang-orang lalu bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah Rabb kalian? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau pun bersabda, Allah berfirman, di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Orang-orang yang mengatakan kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, dialah orang yang beriman kepadaku. Dia kufur kepada bintang-bintang. Maksudnya mengingkari bintang bisa menurunkan hujan. Adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, dialah orang yang kufur kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan pesan dari Allah. Ini nama hadis apa? Hadis Qudsi atau hadis Rabbani atau hadis Ilahi. Ya. Dan hadisnya sahih. Penjelasan. Perkataan penulis, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan siapa tadi? Zaid bin Khalid. Rasulullah SAW salat bersama kami. Maksudnya beliau mengimami salat kami. Karena imam salat untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain, sehingga ia diikuti makmum. Itulah arti imam. Pendapat lain mengatakan bahwa lam dalam lafaz lana bermakna ba. Pendapat ini lebih tepat. Lana kalau diartikan secara letterlek artinya untuk kami. Kalau diartikan secara makna, lananya dirubah menjadi bina, gitu maksudnya. Shalla bina. Situ tulisannya apa? Shalla lana. Ya enggak?
Seharusnya tulisannya shalla bina. Kalau shalla bina, salat dengan kami. Maka lam di sini walaupun tulisannya la, tapi maknanya bi, yang artinya dengan. Karena salat untuk kami berarti salat jenazah atau mendoakan kebaikan buat kami. Pendapat ini yang tepat, artinya lana dirubah menjadi bina, maknanya bina. Pendapat lain mengatakan lana di sini adalah lam ta'lil, maksudnya Rasulullah salat untuk kami. Tentu ini kurang tepat. Nah, waktu itu Rasulullah menjadi imam. Salat apa yang mereka lakukan? Salatus subuh, yaitu salat fajar. Adapun Hudaybiyah adalah nama sumur yang digunakan untuk nama tempat di mana sumur tersebut berada, yaitu sebelum memasuki perbatasan tanah haram kota Madinah. Biasanya itu tempat orang yang jual susu onta. Kalau yang pergi umroh nanti ada city tournya ke tempat penjualan susu onta dan juga beli air kencing onta. Biasanya di daerah Hudaybiyah itu ada, dibawa sama tour leadernya. Menurut salah satu pendapat, Hudaybiyah asalnya pohon hudba yang dinamakan Hudaybiyah. Menurut pendapat mayoritas, Hudaybiyah adalah nama sumur di daerah tersebut. Lalu sampai ada perjanjian Hudaybiyah. Ya, jalan dari Madinah ke Hudaybiyah pakai onta itu 10 hari. 10 hari. Dan sebentar lagi masuk ke tanah haram. Lokasi ini berada di dekat Mekah. Sebagian di antaranya masuk wilayah tanah halal dan sebagiannya masuk wilayah tanah haram. Nanti ada batasannya. Rasulullah SAW singgah di tempat ini pada tahun ke-6 Hijriyah. Ketika datang untuk menunaikan umrah, lalu orang-orang musyrik menghalangi beliau untuk sampai ke Baitullah. Ceritanya masyhur. Padahal mereka bukanlah orang-orang yang membela Baitullah. Para pembela Baitullah tidak lain adalah orang-orang yang bertakwa. Dan saat ini tempat ini dinamakan Syamis. Di Hudaybiyah itu sudah berubah nama sekarang, namanya Syamis. Nah, orang-orang Arab itu menghalangi Nabi SAW waktu itu, tujuannya untuk menjaga kesucian Ka'bah. Padahal mereka sendiri yang menodai dengan kesyirikan. Maksud kata penulis masuk dalam hadis ala ithri sama'in kanat minal laila, setelah pada malam harinya turun hujan. Di malam turun hujan. Isrun artinya setelah. Yang asal katanya adalah jejak. Sama'in, apa sama'in? Hujan. Padahal sama itu bisa diartikan langit, bisa diartikan awan. Menunjukkan sama banyak makna. Ya, makhluk yang tinggi di atas sana disebut sama. Langit, hujan, awan. Ya. Kemudian kanat minal lailah, pada malam hari. Min di sini menunjukkan permulaan batas. Inilah yang nampak, atau kemungkinan bermakna dzaraf atau petunjuk waktu. Min itu bisa berarti petunjuk waktu. Artinya pada malam hari gitu maksudnya.
pada malam hari. Nah, setelah Rasulullah selesai sholat, beliau menghadap kepada manusia. Menghadap kepada manusia, kepada makmum. Itu yang harus dilakukan oleh imam. Ini imam nih sudah selesai sholat masih aja menghadap ke depan. Padahal makmum di belakang itu makruh hukumnya berpindah tempat kalau imam belum berpaling. Makruh hukumnya. Imam-imam di kampung ini sudah merasa diri salah bacaannya. Di belakang dia itu ada ustadz, begitu mau balik tidak enak. Karena salah bacaannya, dia merasa diri salah itu. Mau balik nggak ya? Ada ustadz di belakang ini. Jangan malu balik, sunnah hukumnya. Antum berpaling sedikit supaya orang bisa berpindah dari tempatnya setelah dia sholat. Mungkin dia punya kebutuhan apa. Jadi makmum itu tidak dianjurkan bergerak sampai imamnya menghadap mereka. Atau sampai seukuran imam membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau dia paling, nah itu. Kita duduk aja di hadap ke depan. Jadi berpaling ke arah makmum, menghadap ke makmum. Rasulullah SAW kalau ada masalah penting beliau langsung sampaikan. Beliau langsung sampaikan. Ini menunjukkan bahwa menyampaikan ilmu tidak hanya di waktu kajian rutin. Kapan ada kesempatan sampaikan. Paham? Kalau ada kajian rutin bagus bersambung ilmunya. Tapi kalau ada kesempatan menyampaikan sesuatu yang sangat butuh disampaikan, sampaikan. Gitu. Nabi bertanya, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maksud tadi malam. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengingatkan dan menimbulkan rasa penasaran untuk mengetahui dan mendengarkan apa yang hendak beliau sampaikan kepada mereka. Ini termasuk metodologi mengajar. Ada jawab, ada interaksi antara yang mengajar dengan yang diajarkan. Ini itu termasuk cara Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan ustadz itu dia sampaikan terus sudah kayak mobil tidak ada gigi mundurnya tuh. Lari terus terjemah bingung ini sampai kemana ya? Sekali-kali ditanya, ya, tahu gak kalian begini. Dan itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar. Dan biasa kalau ditanya begitu, kita harus siap apa ya jawabannya ya? Kata ustadznya, dikasih tahu nggak ya? Begitu cara Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengetahui para sahabat pasti tidak tahu masalah itu tadi malam. Ya udah Rasulullah pasti tahu. Mereka ini tidak tahu gitu maksudnya. Tapi kenapa ditanya? Gitu. Karena beliau ingin membangkitkan rasa dari mereka, rasa kepengen tahu. Nah, ini siapnya. Apa nih mau disampaikan Nabi? Gitu kan? Makna sabda beliau hal tadrun, yakni apakah kalian tahu? Qala rabbukum. Madza qala rabbukum? Ini disebut rububiyah. Rabb itu adalah yang memiliki sifat rububiyah. Rububiyah yang dimaksud di sini adalah rububiyah khusus. Karena rububiyah Allah untuk mukmin adalah rububiyah khusus. Seperti halnya ubudiyah orang mukmin adalah ubudiyah
kepada Allah adalah ubudiyah yang khusus. Maksudnya begini, orang mukmin itu seluruh makhluk itu menjadi hamba Allah dan menjadi yang dikuasai oleh Allah. Nah, hamba Allah itu ada dua. Ada hamba yang umum, ada hamba yang khusus. Hamba yang umum itu ada yang taat, ada yang tidak taat. Dan hamba yang khusus itu adalah hamba yang taat dalam peribadatan. Demikian juga penguasaan Allah terhadap mereka ini, yaitu orang yang dikuasai khusus oleh Allah untuk Allah terapkan perbuatannya kepada mereka. Dan perbuatan Allah kepada mereka itu bersifat rahmat. Seperti turun hujan. Ya kan? Turun hujan itu perbuatan enggak? Allah turunkan hujan perbuatan atau tidak? Perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan mereka dengan hujan itu dengan perlakuan khusus. Sehingga apa yang Allah lakukan kepada mereka menjadi rahmat buat mereka. Belum tentu perbuatan Allah itu mengenai semua orang, lalu semua orang itu mendapat rahmat dari Allah. Hujan turun enggak di sini? Turun. Kalau hujan lebat di Bogor, yang merinding Jakarta. Banjir. Karena tidak semua perbuatan Allah yang bersifatnya khusus buat hamba, kecuali untuk orang tertentu. Contoh ini, mereka disandarkan kepada nama Rob kalian. Artinya yang memperlakukan kalian begini secara khusus. Di antaranya menurunkan hujan. Ini menunjukkan kemuliaan para sahabat. Padahal Allah itu Rabb seluruh alam kan? Rabbil alamin. Kenapa Nabi tidak mengatakan hal tadruna madza qala Rabbul alamin? Ini menunjukkan bahwa penisbatan kemuliaan. Sama seperti qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas. Seharusnya kan qul a'udzu birabbil alamin. Kan? Tapi kenapa manusia aja disebut? Menunjukkan manusia makhluk mulia. Makhluk mulia daripada yang lain. Kalau mereka menggunakan akalnya untuk tunduk kepada syariat. Kalau mereka gunakan untuk membangkang, ya lebih jelek dari binatang ternak. Nah, ini penisbatan khusus. Tadi qul a'udzu birabbin nas khusus dari makhluk lain. Sekarang para sahabat lebih khusus lagi dari manusia-manusia yang lain. Itu maksudnya. Disebut rububiyah khusus. Hanya saja kekhususan ini tidaklah menafikan keumuman, karena keumuman mencakup keduanya. Sementara rububiyah khusus hanya berlaku untuk orang mukmin saja. Penisbatan khusus ini hanya untuk orang mukmin saja. Adapun kalau Allah sebutkan untuk orang banyak, Allah tidak menisbatkan bahwa ya ayyuhal musyrikun, madza qala rabbukum. Tidak dikhususkan. Ini Allah sebutkan secara umum. Wa qala rabbukum ud'uni. Ya, umum kepada semua yang ada di hadapan Nabi SAW. Mukmin mau kafir. Tapi bagi orang beriman bisa disandarkan secara khusus. Lalu mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan ini boleh pada saat Rasulullah hidup. Rasulullah setelah wafat hanya menyebut Allahu a'lam. Sudah selesai. Allah lebih tahu. Rangkaian kalimat ini juga mengandung kerumitan makna karena kata ini
menyatukan Allah dan Rasulnya dengan huruf waw. Padahal ketika ada seorang berkata, Masya Allah wa syi'ta, Nabi mengatakan, Aja'altani lillahi niddan bal Masya Allah wahdah. Sebenarnya masalah ini ada sedikit muskilah. Karena ada Allahu wa Rasuluhu wa. Ya. Itu seakan-akan menyamakan Allah dengan Rasul. Itu muskilahnya. Sedangkan di hadis lain Nabi tidak mau menyebut Allah dengan dirinya dengan disambung pakai huruf waw. Masya Allah wa syi'ta, Allah Rasulullah tidak mau. Kehendak Allah dan kehendakmu. Nabi mengatakan, apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah? Karena ada huruf waw tadi. Katakan saja Masya Allah wahdah. Kemudian di sini dikatakan, ini adalah perintah syar'i yang diturunkan kepada Rasul SAW. Adapun pengingkaran beliau terhadap orang yang berkata, Masya Allah wa syi'ta, karena perkara dalam hadis ini adalah urusan takdir dan Rasulullah SAW tidak sama sekali berwenang berhadapan terhadap urusan-urusan kauni. Jadi begini. Kan di sini sama menggunakan waw kan? Di sini orang mengatakan Allah dan Rasulnya. Ini urusan apa? Urusan pengetahuan. Dalam masalah turun hujan tadi malam. Dalam masalah mengetahui firman Allah. Ini urusan apa? Pengetahuan. Adapun atas kehendakmu dan kehendak Allah, ini urusan takdir. Maka Nabi tidak mau ikut campur dalam urusan takdir. Paham enggak? Rasulullah SAW tidak mau ikut campur dalam urusan takdir. Karena yang mengetahui takdir hanya siapa? Allah. Tapi masalah ilmu agama, beliau juga diberikan pengetahuan oleh Allah. Maka para sahabat tidak diingkari ucapannya itu. Karena di sini Rasulullah berhak untuk mengetahui ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami kan? Oke. Kalau begitu lanjut. Maksud perkataan para sahabat Allah dan Rasulnya lebih mengetahui adalah menyerahkan ilmu tentang hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Nah, di sini kita ambil pelajaran. Masalah gaib jangan sok tahu. Ini juga dijadikan sebagai sandaran bahwa akidah tauqifiyah. Apa tauqifiyah? Berhenti pada dalil. Paham kan? Ini masalah gaib nih. Tapi tidak dilanjutkan penjelasannya. Jangan dijelasin, udah sampai di situ aja. Stop. Jangan dijelasin. Soalnya masalah gaib. Waktu itu para sahabat mengatakan ini masalah gaib. Berarti yang tahu masalah gaib adalah pemberi wahyu dan penerima wahyu. Kalau diizinkan oleh Allah, itu pun penerima wahyu diizinkan oleh siapa? Allah. Ini kecerdasan para sahabat dengan keyakinan mereka. Nah, seperti kita hari ini udah dijelasin, dihayal, jalan mundur pulangnya. Gila. Karena dihayalkan sesuatu. Mampu ini otak kita tidak mampu untuk memikirkan yang tidak kelihatan. Ya. Mereka menyerahkan ilmu tentang hal itu kepada Allah dan Rasulnya karena mereka tidak tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan apa yang dikatakan oleh Rabb-Nya, yaitu Allah mengatakan, di antara hamba-hambaku ada yang beriman dan ada yang kufur kepadaku. Lafaz mukmin sifatnya untuk mausuf yang dibuang. Maksudnya hamba yang beriman dan hamba yang kafir. Maksudnya begini. Asbaha ibadi abdun mu'minun. Atau
Ya, abun mu'minun atau wa abdi wa abdun kafirun bi. Itu ini maksud. Artinya ada hamba yang beriman, ada hamba yang kafir. Urusannya adalah sebagian di antara mereka manusia ada yang beriman dan ada yang kafir. Itu maksudnya. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dan ini yang disyariatkan ketika turun hujan. Antum katakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan dengan karunia dari Allah dan rahmatnya. Maka hujan itu jadi apa? Rahmat. Tapi ada hujan jadi bencana enggak? Kok hujan jadi bencana gitu? Sebenarnya bukan hujan yang bencana, tapi penerima hujan itulah yang berpenyakit. Sekarang saya tanya, makan nasi padang pakai rendang yang dimasak seharian itu enak enggak? Tapi ada orang makan nasi padang pakai rendang, ketika dia makan stroke. Pertanyaan yang salah siapa? Badan apa nasi rendang? Badan. Dan itu tidak ada perubahan pada nasi rendang. Badan yang berubah. Dan tidak siap menerima kelezatannya. Karena ada yang rusak. Demikian hujan. Hujan itu rahmat gak? Rahmat. Begitu turun di bumi di suatu tempat, malah jadi bencana. Yang salah apa itu? Tempat turunnya hujan itu. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya tentang kemarau. Lalu Nabi SAW menjelaskan, para sahabat ditanya, tahu nggak kalian apa itu kemarau? Para sahabat menjawab dengan kepolosannya, tidak turun hujan. Kata Nabi SAW, tumtoruna wa tumtorun walam tambut alaikum. Kalian terus diguyur hujan, tapi tidak ada tanaman yang bermanfaat yang tumbuh. Itu sama dengan musim kemarau. Ada nggak tempat kayak gitu? Ada nggak? Ada. Di bulan 12, bulan 1, bulan 3 di daerah Bima sana. Padi yang baru saja ditanam yang mau dipanen, habis disambar oleh banjir gara-gara gunungnya botak. Itu jadi bencana karena tanah tidak siap gara-gara ulah manusia. Begitu. Makanya kita katakan mutirna bi fadlillah rahmati. Tetap hujan itu rahmat dan karunia dari Allah. Tidak berubah gara-gara terjadi banjir. Orang yang mengatakan kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah, ya, maksudnya mengatakan dengan lisan dan hatinya. Ba di sini adalah ba sababiyah. Ba yang mana ini? Bi fadlillah. Yang artinya karunia artinya pemberian dan tambahan. Arti ba sababiyah adalah kita diberikan hujan karena gitu. Karena karunia dari Allah. Rahmat adalah salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Yang dengan sifat inilah Allah memberikan nikmat dan kebaikan kepada seluruh makhluk. Ada pertanyaan bagus. Jawab ya. Jadi semua makhluk dirahmati oleh Allah. Kan? Di dunia ini. Kafir, mukmin dikasih semua kan? Turun hujan enggak di negeri kafir? Turun. Di Bali juga ada hujan. Di Flores, di sini apalagi. Hujan di mana-mana. Rahmat Allah ini turun. Tumbuh-tumbuhan tumbuh. Ya. Pertanyaannya adalah kenapa bencana ini selalu berada di tempat orang Islam? Tidak di Hawaii sekaligus.
Ada yang pernah ke Hawaii? Selalu bertanya begitu. Kan Allah Maha Rahmat nih. Ada kaitannya dengan rahmat Allah. Jawab. Ini apa ini? Ini kayaknya mau kajian 7 hari ini. Sebesar ini. Ada? Betul. Baik, barakallahu fikum. Sedikit dekat yang lebih tepat. Karena kaitannya dengan rahmat Allah kepada orang kafir pun. Allah itu rahmatnya mendahului amarahnya. Betul? Jawab. Biar naik kelasan tuh. Ya? Allah Maha Santun. Barakallahu fikum. Bagus. Ada yang lain? Nah, terus orang kafir tidak ada cobaannya. Kata siapa? Cobaannya banyak dia. Ahsan. Terus kaitannya dengan orang kafir di dunia? Barakallahu fikum. Udah dekat jawabannya, di patungan kalau begitu. Patungan. Barakallahu fikum. Betul. Jadi rahmat Allah itu tetap berlaku kepada semua orang. Kenapa orang mukmin itu diberi ujian? Agar mereka diringankan siksa di akhirat. Bahkan mereka tidak disiksa di akhirat. Karena ada surga tempat mereka kembali. Sedangkan orang kafir diberikan kenikmatan di dunia sebagai rahmat Allah untuk mereka. Allah merahmati mereka di dunia karena di akhirat mereka tidak punya surga. Paham enggak? Biar mereka menikmati hidup di dunia. Kalau di dunianya disiksa juga, nanti disiksa lagi di akhirat. Allah tidak bisa tunjukkan rahmat kepada semua makhluk. Sehingga nanti di hari kiamat mereka tidak punya alasan untuk menghujat Allah. Di dunia sudah diberikan kesenangan. Paham kah? Diberi kesenangan kan? Itu Hawaii itu di tengah laut kan? Tinggal Allah, naik sedikit lombang, tinggal naik sedikit aja, ya, jangan lama-lama, 5 menit aja tuh, mati semua. Tapi Allah ingin menunjukkan, Inna rahmati wasi'a galabat ghadabi. Rahmatku mengalahkan amarahku. Kurang apa lagi coba? Baiknya Allah kepada makhluk. Maka sekarang tidak usah protes lagi. Kenapa si Gempa harus di Cianjur gitu? Kenapa tidak sekalian di Jerman yang ada LGBT-nya? Mereka disuruh untuk menikmati dunia ini karena mereka sudah tidak punya tempat di surga nanti di yaumul kiamat. Punya tempat mereka. Sekarang pertanyaannya, antum milih yang mana? Pilih surga. Yang mana untuk melihatnya dengan apa? Ilmu. Alla law ta'lamuna ilmal yaqin. Itu waktu hidup tuh. Kalau udah di kuburan, latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin. Kalau sudah di kuburan dengan ainul yakin. Kalau udah masuk hakul yakin. Baru antum tahu bagaimana panjang lehernya muadzin, tidak seperti burung onta. Antum sekarang berkhayal. Panjang. Nah, jadi muadzin kenapa? Jadi burung onta di sana. Karena antum bayangkan belum hakul yakin. Tenang saja. Nanti kita lihat. Itu bagian dari rahmat Allah. Rahmat Allah yang banyak dunia apa akhirat? Akhirat. Satu di dunia ini dibagi oleh seluruh makhluk, bukan manusia saja. Satu bagi-bagi untuk seluruh makhluk.
Seekor singa tidak memangsa anaknya karena rahmat yang satu ini. Ya enggak? Seekor gajah melahirkan caranya berdiri jatuh anak di tengah kakinya. Kakinya tidak menyentuh anaknya. Kata Nabi, karena rahmat Allah. Pernah lihat itu melahirkan enggak? Gajah. Saya lihat. Karena saya mau cari tahu binatang apa sih disebut Nabi ini. Ternyata gajah itu termasuk binatang besar, dabah besar. Yang kalau melahirkan di tengah kakinya anaknya jatuh. Dan kakinya tidak menginjak anaknya. Mungkin itu di antara contoh yang disabdakan Nabi. Dan itu termasuk bagian dari rahmat yang satu tadi. Dan di surga berapa? 99. Dan satu ini akan dipulangkan ke surga nantinya. Maka karena rahmat yang 100% itulah air ludah tidak ada. Apalagi Pulau Bali dibangun tidur. Nggak ada. Ya. Bapak-bapak bangun tidur, bangun istriku saya bangun sholat. Cuci muka ada Pulau Bali di pipimu. Itu di dunia. Di sana nggak ada. Karena sudah 100% rahmat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah masukkan kita ke surganya. Mengenai rahmat dari Allah. Nah hanya dengan itu kita masuk surga. Dengan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian fadzalika mu'min bi wa kafirun bil kaukab. Orang yang mengatakan kami diberikan hujan karena karunia dan rahmat Allah, dialah yang dikatakan orang yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Maksudnya ingkar di sini mengingkari bintang itu bisa menurunkan hujan. Gitu. Karena dia menisbatkan hujan kepada Allah, bukan kepada bintang. Dan menurutnya bintang tidak punya pengaruh apapun dengan turunnya hujan. Hujan semata turun berkat karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan adapun orang yang mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, ba di sini adalah ba sababiyah juga. Maksudnya dialah orang yang ingkar kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang dan menisbatkannya kepada sebab yang tidak dijadikan sebab oleh Allah. Ini sudah sering sampaikan. Sehingga jiwanya bergantung pada sebab tersebut dan melupakan nikmat Allah. Dia kan ingat, oh ya gara-gara ini nih. Ini sebenarnya bukan berlaku pada bintang aja, semua sebenarnya. Semua. Hati-hati dengan syirik kecil yang kita tidak rasa. Ya. Omset saya sudah banyak nih. Karena saya sudah pindah toko misalnya gitu kan. Hati-hati. Omset saya sudah banyak Allah, karena karunia dari Allah. Selalu sandarkan ke sana. Biar hidup lebih berkah. Dan biar hidup kita selalu dekat kepada Allah. Kekafiran ini tidak mengeluarkan dari agama. Ingat ya. Ini kufrun tuna kufrin. Mana dalilnya? Sebelumnya sudah saya sampaikan perbedaan haram, bedakan kafir besar, kafir kecil, syirik besar dan syirik kecil. Di antaranya tidak ada alif lam. Di sini ada alif lam enggak? Enggak ada. Ya. Tapi jangan dibalik ya, jangan salah paham berimannya. Berarti berimannya mukmin duna mukmin, enggak ada. Yang ada tuh kufrun duna kufrin. Ini menunjukkan para ulama tuh hati-hati dalam mengkafirkan. Lihat ya. Mengkafirkan orang, mengeluarkan orang dari Islam, hati-hati. Cuman hati-hati jangan kebablasan. Orang kafir asli takut dikatakan kafir. Jangan katakan dia kafir. Kenapa? Gak boleh saling mengkafirkan. Dia kafir. Hari Minggu kemana dia pergi? Gereja. Pernah lihat dia ke masjid khutbah Jumat? Datang di salat Jumat. Dia kafir sudah. Yang tidak boleh dikafirkan itu orang yang beriman berbuat sesuatu yang mengindikasikan dia kepada perbuatan kufur. Hati-hati tuh. Kata para ulama, salah di dalam membeli uzur kepada orang, salah nih. Itu lebih ringan daripada salah memvonis. Belum paham kan? Kalau belum paham saya pulang. Salah memberi uzur itu lebih ringan. Lebih ringan daripada salah memvonis. Ini fulan nih. Mengatakan, dia katakan hujan itu turun karena bintang ini nih. Ya. Kita beri uzur dia.
Ternyata dia katakan ini bukan sekedar sebab, tapi dia katakan memang bintang yang menurunkan hujan. Itu maksud dia. Tapi kita memahami dia hanya sekedar menyebut sebab. Kita beri uzur, dia tidak keluar dari Islam. Padahal dia sendiri sebenarnya udah keluar dari Islam. Nah, beri uzur kita kepada dia ini tidak berdosa, kita ringan daripada kita katakan dia kafir nih, keluar dari Islam. Padahal kita tidak tahu apa dia benar-benar telah kafir. Ini lebih berat daripada yang pertama. Paham? Kesalahan dalam beri uzur lebih ringan daripada kesalahan memvonis seseorang. Kalau sudah paham, naik kelas semuanya. Nah, ini kaedah. Kaedah harus diperhatikan. Tidak boleh sembarangan mengkafirkan orang. Tidak boleh. Ya. Sampai ada orang yang ekstrim mengkafirkan. Sampai kita dikafirkan juga. Karena tidak ikut mengkafirkan orang. Lihat itu. Sifat seperti ini. Sifat khawarij. Nah, di sini para ulama menyebutkan kufur di sini tidak mengeluarkan dari agama. Karena maksudnya adalah menisbatkan hujan kepada bintang sebagai sebab. Bukan dengan anggapan bintanglah yang menurunkan hujan. Saya kira orang yang beriman rata-rata begitu kok. Ketika beriman maksudnya dia beriman dengan tidak tahu masalah ini. Oh iya, kalau bintang ini muncul biasanya Allah turunkan hujan. Paham kan? Kalimat biasa yang Allah turunkan hujan, berarti dia jadikan bintang sebagai sebab. Padahal tidak pernah Allah katakan, kalau ada bintang ini pasti turun hujan. Nabi juga mengatakan, tidak pernah katakan demikian. Berarti dia buat sendiri sebab. Ini menjadi masalah itu. Ya. Dan di sini Nabi mengatakan, kafirun. Kafirun, pakai apa itu? Alif lam atau tidak? Tidak. Nah, di antara cara membedakan kecil besarnya, ada alif lam atau tidak. Itu pun kalau ada alif lam, tunggu penjelasan sahabat. Kalau ada alif lam dikata kafirnya, tunggu penjelasan siapa? Sahabat. Mana contoh? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Al kafirun ada alif lam enggak? Ada. Apa mereka yang berhukum selain hukum Allah keluar dari Islam? Tunggu dulu, ada penjelasan para sahabat. Penjelasan Abdullah bin Abbas bahwa kufurnya tidak keluar dari Islam. Tiga kan cara membedakan kafir besar, kafir kecil atau syirik besar, syirik kecil. Pertama langsung disebut oleh Nabi bahwa itu kecil. Yang kedua, kata yang ada dalam kafir atau syirik itu ada alif lam atau tidak. Kalau ada alif lam besar, kalau tidak ada kecil. Kalaupun ada alif lamnya, tunggu penjelasan para sahabat. Contoh tadi faulaika humul kafirun, kufrun duna kufrin, kata Abdullah bin Abbas. Dan riwayat ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Syakir. Ya. Ini menunjukkan bahwa cara membedakannya ada tiga. Tadi sudah saya sebutkan. Di sini disebutkan tanpa alif lam. Maka disebut oleh Syekh Utsaimin kufrun, tidak mengeluarkan dari Islam. Karena ia berkata kita diberi hujan karena bintang ini dan itu. Bukan mengatakan bintang anu menurunkan hujan kepada kita. Kalau dia mengatakan seperti itu, artinya dia mengkaitkan hujan kepada bintang tersebut. Dalam pengertian bintang tersebutlah yang menciptakan dan menurunkan hujan. Kalau dia katakan hujan itu diturunkan oleh bintang, maka itu baru keluar dari Islam. Tapi ini kan dia hanya menyebut sebab. Melihat di halaman 35. Yang dimaksud dengan kaukab adalah bintang. Dahulu orang Arab menisbatkan hujan kepada bintang. Mereka berkata, apabila bintang fulan jatuh, maka akan turun hujan. Dan apabila bintang fulan muncul, maka akan turun hujan. Mereka menisbatkan hujan kepada bintang bukan karena kaitan waktu, tapi kaitan sebab akibat. Dengan demikian penisbatan hujan kepada bintang terbagi menjadi tiga macam. Nisbat pertama, nisbat penciptaan. Ini syirik besar. Artinya ada keyakinan bahwa bintanglah yang menciptakan hujan. Besar apa kecil? Besar. Oke. Nisbat sebab. Hanya sebab saja. Tapi menurunkan hujan adalah Allah. Ini syirik kecil. Tiga, nisbat waktu. Nisbatan ini boleh.
Contohnya adalah seseorang berkata, kita diberi hujan karena bintang ini dan itu. Dan yang dimaksud adalah hujan turun kepada kita karena bintang ini, maksudnya pada waktu munculnya bintang tersebut. Ya. Ini berkaitan dengan apa? Waktu. Mungkin ada bintang tertentu yang biasa muncul di waktu tertentu, Desember kah, atau bulan apalah yang disebut ada bintangnya. Ini perkataan Syekh Utsaimin boleh. Karena itu ulama berkata haram mengatakan kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, dan boleh mengatakan kita diberi hujan pada waktu munculnya bintang ini dan itu. Karena ada bintang tertentu kan yang muncul pada saat tertentu. Saya belum melihat tuh bintang apa itu. Ya jelas bukan bintang film ya. Maka dari itu ahlu ilmi mengatakan jika seseorang berkata kita diberi hujan karena bintang ini dan itu, dan yang dimaksud adalah waktu, maksudnya hujan turun bertepatan dengan munculnya bintang yang dimaksud, hukumnya boleh. Ya seperti penetapan waktu bulan kan, biasanya bulan apa musim dingin, musim hujan biasa Desember, biasanya bulan Januari 1, 2 biasanya. Orang dulu untuk menentukan waktu itu kadang melihat yang muncul di langit, bintang atau apa lagi. Makanya dulu tahun-tahun itu dinamakan sesuai dengan kejadian. Ada tahun gajah, ya kan? Demikian juga bulan Ramadan misalnya, karena hari-hari di bulan itu panas, akhirnya kumpulan hari itu disebut apa? Ramadan. Hari biasanya dikaitkan dengan angka Ahad, Isnin, Salasa, Thulatha. Ruba'a diambil dari kata Rabi'. Itu orang-orang dulu. Meskipun pendapat ini ada benar, kita diberi hujan karena bintang ini dan itu. Ini maksud adalah waktu. Maksudnya hujan turun bertepatan dengan munculnya bintang yang dimaksud. Hukumnya boleh. Meski pendapat ini ada benarnya dari sisi makna, namun pendapat ini tidak didukung dari sisi lafaz. Lafaznya kan seakan-akan menisbatkan kepada bintang sebabnya. Karena lafaz hadis menyebutkan binaui kada wa kada. Kita diberi hujan karena bintang ini dan itu. Dan ba di sini lebih tepatnya adalah ba sababiyah yang artinya karena. Dan ba dzarfiyah meskipun ba di sini disebut menunjukkan keterangan waktu. Dzarfiyah itu dzarfiyah ya. Dzarfiyah artinya keterangan waktu atau tempat. Ba itu bisa bermakna dua. Ba di sini mutirna binaui, bi kan disebut. Kalau bi-nya diartikan karena, maka dia jatuh pada syirik kecil atau kufur kecil. Kalau ba-nya diartikan dengan dzaraf, ya dzaraf itu berkaitan dengan waktu. Kita diberi hujan karena waktu muncul bintang ini. Ada waktu munculnya bintang tersebut. Ya. Ini kalau muncul bintangnya biasanya musim hujan nih. Biasa begini. Nah itu tidak masalah. Tapi secara lafaz akan bermasalah. Kamu menghindar lebih baik enggak? Lebih baik. Baik. Allah berfirman, "Fa innakum latamurruna 'alaihim musbihin wa bil laili afala ta'qilun." Sesungguhnya kalian penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maksudnya bekas kaum Ad, kaum Samud, kaum Judais, kaum Imlaq, bekas bencana yang menimpa mereka, maksud itu. Kapan waktu pagi dan malam hari? Bilail. Di sini menunjukkan waktu. Batas waktu. Mengapa kamu tidak mengerti?
Nah, bi di sini diartikan pada, bukan karena. Diartikan apa? Pada. Kemudian dan keberadaannya sebagai ba sababiyah lebih kuat. Namun sebaliknya fi lebih kuat untuk dzaraf. Di maksudnya di atau pada daripada sababiyah meski disebutkan untuk sababiyah. Sabda Nabi SAW, dakhalatil mar'atun nara fi hirrah. Seorang wanita masuk neraka fi. Fi juga diartikan karena. Maksudnya di sini beliau ingin menerangkan kata bahasa. Kadang bi itu diartikan karena, kadang fi juga diartikan apa? Karena. Kesimpulannya, yang lebih mendekati bahwa ucapan ini dilarang meskipun maksudnya menunjukkan waktu. Tetap dilarang. Poin ketiga tetap dilarang. Karena tadi ada muskilah dalam lafaz. Akan tetapi jika orang yang mengatakan tidak mengetahui maksud ba di sini, kecuali hanya menunjukkan waktu saja yang dia tahu secara mutlak dan sama sekali tidak menganggap bintang sebagai sebab, maka ini boleh. Meskipun demikian yang lebih utama dikatakan pada mereka pada waktu munculnya bintang anu. Ditambah saja, hujan itu biasanya musim hujan biasanya turun pada munculnya di bintang ini, bintang itu. Dikaitkan dengan waktu. Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Hmm. Pawang hujan. Itu termasuk kufur kepada Allah. Bisa kufur besar itu. Karena melawan hukum Allah yang bersifat kauniyah. Bagaimana cara menghalangi hujan? Ikuti hukum Allah yang bersifat syariah. Apa caranya? Doa. Allahumma hawalaina wa la alaina. Allahumma alal akam wal audiyah. Di awal doanya, ya Allah, turunkan hujan itu sekitar kami, jangan di atas kami. Tapi hujan itu diminta turun karena memang ada yang butuhkan hujan kan. Jangan gara-gara kepengen malam pertama nanti malam, semua orang tidak tumbuh tanamannya. Dia tumbuh anaknya sendiri. Masalah. Tanah-tanah sekitar jadi tidak basah, dia aja yang basah di waktu subuh. Egois namanya. Makanya Allahumma hawalaina wa la alaina. Dan minta agar hujan diturunkan di daerah-daerah yang butuh perkebunan, bukit-bukit atau tempat-tempat yang membutuhkan hujan. Maka ada sahabat datang waktu sholat Jumat, ya Rasulullah mintakan hujan, kami kering kerontang. Dikasih hujan, betul-betul kasih, tapi rumah mereka banjir. Lalu diajarkan doa tadi, maka hujan itu turun sekebutuhan mereka. Jangan dipanggil pawang hujan. Pawang hujan itu juga keren sekarang, lihat BMKG dulu. Dia sebenarnya bohong juga itu, dusta. Gimana bisa di? Sampai ada pawang hujan yang waktu itu, Anda juga tidak tahu lagi bikin atap rumah orang tua saya kan lagi bikin atapnya. Kan kalau pakai seng itu kan licin, kasihan tukang-tukangnya. Nah, tolong gemuruh itu kan. Karena lagi berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina. Terus doa itu Anda doakan supaya tidak jadi turun hujan. Karena sih merasa pede mungkin karena permintaan kita. Udah. Ternyata di luar ada orang sok bantu, dia sapu awan tuh pakai sapu. Sana awan. Terus dia bilang itu sudah hilang awannya. Hah? Dia lagi yang doa. Astagfirullah, saya bilang. Kata bapak saya, syirik itu kata bapak saya. Menunjukkan ada orang yang memang sok tahu. Dia tidak, sebenarnya tidak hanya uang yang dicari. Apa dicarinya? Popularitas. Ada lagi silakan. Nggak boleh pakai pawang hujan, bisa kufur besar itu.
Sebenarnya baik, barakallahu fikum. Kalau sebabnya itu sebab yang masuk akal, sebenarnya tidak masalah. Cuman kita ingin lebih menjaga diri kalau yang itu. Kalau yang sebabnya masuk akal, tidak masalah. Antum katakan misalnya, saya dapat gaji karena saya bekerja di sini. Sebenarnya apa? Tidak masalah sebenarnya. Ada masalah nggak? Tidak masalah. Cuman ingin kita ajarkan supaya hati selalu bersandar kepada Allah itu sebenarnya. Sekarang bekerja dapat gaji masuk akal nggak? Masuk akal. Sekarang dapat gaji karena antum pelihara ayam putih masuk akal nggak? Itu maksud anak tadi. Jadi kalau sebabnya tidak masuk akal, cari dalilnya. Tidak ada dalilnya berarti syirik. Kalau sebabnya masuk akal nih. Walaupun tidak ada dalil tapi masuk akal. Secara penelitian, antum dapat gaji karena dagang, masuk akal. Antum usaha, dagang, dapat untung. Antum katakan, ini saya dapat untung nih karena saya dagang kemarin nih, dagang di lapak baru. Masuk akal nggak? Masuk akal. Itu tidak masalah sebenarnya. Hanya saja usahakan hati kita selalu bersandar kepada Allah. Itu bukan salah. Benar antum. Terus? Apa sumpah ya? Tidak boleh. Syirik kecil. Kalau dia terpeleset tidak masalah. Tidak masalah. Dia diberikan uzur kalau hanya itu yang dia tahu. Tapi masalahnya tidak ada uzurnya karena mereka tidak mau tahu. Di situ tidak ada uzur. Tapi yang tahu dia terpeleset karena mendengar kebiasaan masyarakat, diberi uzur insyaallah. Karena dia tidak inginkan itu. Ada lagi? Tidak ada. Ibu ada foto. Tidak apa-apa. Tidak masalah kalau itu. Karena itu kan memang sebab yang sudah diteliti. Tapi tidak boleh mengatakan pasti turun hujan. Berapa banyak langit hitam tapi tidak turun hujan. Di daerah saya itu ada nama daerah plasma. Plasma itu ada gunung berapinya. Kalau lewat awan hitam semua orang sudah senang. Hujan jarang turun. Satu daerah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah sering turun. Dulu syirikannya di situ, kalau tuan gurunya yaitu rajanya sudah keluar keringat baru turun hujan. Makanya rajanya itu dikurung di kamar supaya berkeringat. Karena turun-turun hujannya, keringat aja. Dan rajanya itu bukan raja kuno dulu. Anak-anak rajanya juga dikurung supaya keluar keringat supaya turun hujan di situ. Enggak turun-turun. Udah mati yang keluar keringat itu sekarang baru turun hujan. Mati karena jantungan di demo oleh rakyat. Dia jadi bupati, dia jual tanah rakyat di demo, mati. Jantungan. Karena demonya bukan angkat bendera di sana, angkat tombak. Gitu. Nah, itu boleh-boleh aja mengatakan biasanya begini nih mau turun hujan. Kan dia kan awan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Allah yang menyebutkan mu'sirat. Mu'sirat itu awan yang tadinya berpecah, mengumpul jadi hitam. Itu mu'sirat. Nah, Allah katakan wa anzalna minal mu'sirat. Allah sebutkan itu sebab turun hujan. Kami turunkan hujan dari mu'sirat. Mu'sirat itu awan. Awan yang tebal yang tadinya tipis-tipis jadi gabung. Jadilah mu'sirat. Dan biasa mu'sirat itu sebagian ahli tafsir mengatakan dia berjalan pelan dari tempat yang tinggi dia turunkan air agar airnya merata. Kalau turun di tempat rendah, airnya kan tidak bisa naik ke atas. Kekuasaan Allah itu.
Sengaja digiring ke tempat yang tinggi agar tempat yang tidak kena hujan tetap dapat aliran air. Kurang apa lagi rahmat Allah? Ya kan? Jelas? Jelas. Tapi jangan memastikan ya. Memastikan itu pasti masalah. Tetap kita bersandar kepada Allah. Cukup ibu-ibu, ada yang bertanya? Tidak ada, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.